Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai problem based learning. Oke, silahkan simak videonya. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Desi Ramadhani, kedua ada Lutfi Asmi Haikal, ketiga ada Eko Ardianto, dan yang terakhir ada Ida Sariha. Adapun subbahasan pada hari ini meliputi yang pertama pengertian problem based learning, kedua ciri-ciri model problem based learning, ketiga karakteristik model problem based learning, keempat tujuan penerapan model problem based learning dalam pembelajaran, kelima manfaat penerapan model problem based learning dalam pembelajaran, keenam faktor yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model problem based learning, ketujuh langkah-langkah model problem based learning, kedelapan contoh penerapan problem based learning, dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan penerapan model problem based learning. Baik, kita masuk ke subbahasan yang pertama, yakni pengertian problem based learning. Pengertian problem based learning yang pertama menurut Tan dalam Rusman tahun 2012 halaman 229 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menurut Ibrahim dan Nur dalam Rusman tahun 2013 halaman 241 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Dari beberapa uraian, dapat kita simpulkan pengertian problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Kemudian untuk subbahasan yang kedua yakni ciri-ciri model problem based learning. Ciri-ciri model problem based learning menurut Baron dalam Rusmono tahun 2012 halaman 74 mengemukakan bahwa ciri-ciri yang pertama menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, kedua pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah, ketiga tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa, dan yang terakhir guru berperan sebagai fasilitator. Subbahasan yang ketiga yakni karakteristik model problem based learning atau PBL. Karakteristik model problem based learning yang paling utama adalah dimunculkannya masalah pada awal pembelajarannya. Berdasarkan teori yang dikembangkan Borrow Min Liu dalam Aziz Soimin tahun 2014 halaman 130 menjelaskan karakteristik dari PBL atau problem based learning, yaitu yang pertama learning is student center, yakni proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan pada siswa. Dan yang kedua, authentic problem form, the organizing focus for learning, yakni masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. Karakteristik yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning, yakni dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik itu melalui buku atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu learning occurs in small groups, yakni agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif. PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, teachers act as facilitator, yakni pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target
yang hendak dicapai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Nah, pendapat lain dikemukakan oleh Lusman, di mana karakteristik pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. Nah, artinya permasalahan akan menjadi hal utama atau hal awal yang akan dihadapi oleh siswa dan dalam pembelajaran mereka, di mana mereka akan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut yang akan membantunya dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Artinya, permasalahan yang disajikan oleh guru adalah permasalahan yang berkaitan dengan dunia keseharian siswa, di mana itu tidak terstruktur. Artinya itu tidak disajikan secara runtut. Maksudnya permasalahan disajikan secara beragam dan bermacam-macam. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Artinya permasalahan yang disajikan oleh guru dapat dihadapi oleh siswa, dan siswa dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara beragam. Maksudnya tidak tertuju pada satu solusi permasalahan. Yang keempat, permasalahan itu menantang pengetahuan yang dimiliki siswa. Selain pengetahuan, juga melatih sikap dan kompetensi siswa yang kemudian dalam penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Nah, artinya dalam permasalahan tersebut dapat melatih pengetahuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, juga dilatih sikap siswa dan kompetensi mereka dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Nah, tentu saja dalam penyelesaian masalah, bagaimana manajemen mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bisa terdiri dari manajemen waktu, manajemen struktur penyelesaian permasalahan tersebut, dan bagaimana mereka melatih kerjasama jika proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok untuk di mana guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dan itu akan dilatih bagaimana siswa bekerja sama dan berkomunikasi dan bersosialisasi antara satu sama lain. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL atau problem based learning. Nah, tentu saja dalam penyelesaian masalah, siswa akan menggunakan atau mencari sumber-sumber informasi yang dapat menunjang mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut atau permasalahan yang disajikan. Selain itu, mereka juga dapat mengevaluasi setiap sumber informasi yang didapatkan, apakah itu sesuai atau esensial untuk mereka gunakan atau mereka terapkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Artinya belajar yang tersaji selama penerapan model pembelajaran problem based learning ini berlangsung secara kolaboratif, yang artinya dalam pembelajaran setiap siswa akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, mereka bisa saja dalam satu kelompok yang mungkin saja guru akan membentuknya. Nah, dalam kelompok tersebut setiap siswa yang memiliki kemampuan berbeda tersebut dapat saling berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga setiap siswa dapat menjadi tutor bagi teman-teman dalam satu kelompok mereka. Lalu belajar adalah komunikatif dan kooperatif, dan tentu saja ini tersaji dalam saat mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mereka akan dilatih bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama antara satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah, sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah,
bagaimana keterampilan mereka dalam menyusun solusi pemecahan masalah itu tentu saja sangat penting dan hampir sama dengan bagaimana mereka dapat menguasai isi suatu materi yang berhubungan dengan solusi permasalahan yang mereka temukan. Yang selanjutnya adalah keterbukaan proses dalam PBL atau Problem Based Learning meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Artinya bagaimana proses penyelesaian masalah yang mereka temukan itu disajikan secara terbuka, artinya runtut dan sistematis. Lalu itu mereka temukan tidak secara copy paste dari sumber yang mereka temukan, tapi mereka temukan dari berbagai sumber, lalu mereka tulis kembali dan mereka satukan atau diintegrasikan, dan itu juga merupakan proses belajar yang mereka lakukan, sehingga mereka akan semakin paham dengan materi yang mereka pelajari dari solusi permasalahan yang mereka buat dan mereka integrasikan tersebut. Yang terakhir yaitu PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Artinya dalam rangkaian kegiatan model pembelajaran problem based learning ini tentu saja akan dilakukan evaluasi dan review, di mana guru akan memberikan evaluasi akhir untuk mengecek bagaimana penguasaan materi siswa berdasarkan hasil solusi permasalahan yang mereka temukan tersebut. Selain itu juga guru dapat mengevaluasi bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang telah dilakukan tadi. Apakah ada yang perlu dievaluasi atau diubah atau ditingkatkan atau mungkin dihapus dalam rangkaian proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Maka dari paparan yang telah disajikan terkait dengan karakteristik model pembelajaran problem based learning dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning lebih terpusat pada siswa, karena dalam pembelajaran ini siswa dihadapkan pada suatu permasalahan yang mereka temukan di dunia nyata yang mereka akan hadapi saat memulai pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ini, guru berperan sebagai penyaji masalah, penanya yang mengadakan dialog, membantu menemukan masalah, dan memberi fasilitas pembelajaran pada siswa, serta memfokuskan diri untuk membantu siswa dalam mencapai keterampilan yang harus dikuasai oleh mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan tujuan penerapan model problem based learning dalam pembelajaran. Hosnan menjelaskan bahwa tujuan utama dari model pembelajaran problem based learning bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah siswa, serta kemampuan mereka sendiri untuk aktif dalam memperoleh pengetahuannya sendiri. Lalu pendapat lain yang serupa juga disampaikan oleh Al-Tabani yang menyatakan bahwa model pembelajaran problem based learning berusaha untuk membantu siswa menjadi seorang pembelajar yang mandiri dan otonom. Lalu pendapat lainnya terkait juga dengan tujuan model pembelajaran problem based learning yang dinyatakan oleh Dimas Kurniasi dan Berlinseni, yaitu yang pertama membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini tentu saja menjadi tujuan utama dari penerapan model PBL ini dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, dan ini tentu saja sudah dijelaskan pada penjabaran di slide sebelumnya. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang otentik. Nah, maksudnya itu bagaimana siswa belajar berperan seperti orang dewasa yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara real atau otentik atau secara nyata yang mereka hadapi sendiri, lalu mereka
mencari solusi permasalahan tersebut dan mereka selesaikan. Nah, ini tentu saja mirip atau hampir sama dengan bagaimana peran orang dewasa yang bagaimana mereka dapat secara mandiri dan berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga, menjadi siswa yang mandiri untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum. Nah, ini tentu saja dilatih pada siswa untuk bagaimana siswa dapat secara mandiri untuk bergerak pada level pemahaman yang lebih umum. Maksudnya itu mereka secara mandiri dapat bergerak atau secara bertahap memahami suatu permasalahan yang disajikan, lalu mereka dapat menemukan solusinya dan mereka dapat menggunakan solusi permasalahan ini untuk berbagai permasalahan yang serupa atau yang hampir umum dengan dan hampir mirip dengan permasalahan yang mereka selesaikan pada pembelajaran di kelas. Yang keempat, membuat kemungkinan transfer pengetahuan baru. Nah, ini tentu saja dari penyelesaian permasalahan yang mereka lakukan bisa saja terjadi transfer pengetahuan baru yang mereka peroleh, dan itu tentu saja bagi mereka itu adalah pengetahuan baru, di mana dari penyelesaian masalah yang mereka hadapi dan dari sintesis yang dan integrasi terhadap sumber-sumber informasi yang mereka dapatkan lalu mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah, mereka mendapatkan pengetahuan baru yang itu dapat mereka gunakan dan terapkan dalam kehidupan mereka. Yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Artinya ini tentu saja hampir mirip dengan yang nomor 1, di mana mereka tentu saja dilatih bagaimana berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan ini sudah pasti akan menjadi tujuan utama dari model pembelajaran penerapan model pembelajaran problem based learning. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini tentu saja dengan mereka dapat menyelesaikan permasalahan masalah, mereka akan semakin termotivasi untuk terus belajar, dan mereka akan semakin semangat untuk menyelesaikan permasalahan lain yang lebih beragam lagi. Yang kedelapan, membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi baru. Nah, ini hampir mirip dengan yang nomor 4, di mana siswa dapat mentransfer pengetahuan baru yang mereka peroleh dan mereka terapkan dalam situasi lain yang mungkin memiliki keterkaitan atau korelasi dengan situasi atau dengan pengetahuan baru yang telah mereka peroleh sebelumnya. Lalu pendapat lain juga diutarakan atau dinyatakan oleh Tan, Ibrahim, dan Nur dalam Rusman, di mana mereka mengemukakan atau menyatakan bahwa tujuan pembelajaran problem based learning ini, yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Dan ini sudah dijelaskan juga pada pendapat-pendapat ahli-ahli lainnya. Yang kedua, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata. Nah, ini mirip dengan penjabaran nomor 2 pada pendapat dari yang dinyatakan oleh Imas Kurniasi dan Berlinsani yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, menjadi para siswa yang otonom. Nah, maksud yang otonom ini adalah bagaimana siswa dapat secara mandiri, secara mandiri, intinya dapat membangun pengetahuan baru yang mereka peroleh dari bagaimana mereka menggali informasi dari berbagai sumber, lalu mereka korelasikan untuk mereka gunakan dan terapkan dalam penyelesaian masalah. Nah, dari beberapa pendapat yang telah dijabarkan dari para ahli terkait dengan tujuan penerapan model pembelajaran problem based learning, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan model pembelajaran problem based learning adalah agar peserta didik atau siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, mandiri dalam belajar, memiliki keterampilan sosial yang tinggi dalam kehidupan, menumbuhkan kreativitas siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapkan dalam dunia nyata, dan untuk mendorong motivasi siswa serta berpikir kreatif dalam suatu pembelajaran yang mereka lakukan.
Selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan manfaat penerapan model problem based learning dalam pembelajaran. Nah, Warsono dan Haryanto mengemukakan menyatakan pendapat bahwa kekuatan atau manfaat utama dari penerapan model pembelajaran problem based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa akan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang akan membuat siswa menjadi terbiasa menghadapi masalah. Nah, ini tentu saja di mana siswa semakin mereka diberikan masalah dan semakin mereka terus dilatih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang beragam, maka mereka akan semakin tertantang dan semakin termotivasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, dan juga mereka akan semakin terbiasa jika mereka diberi permasalahan, maka mereka akan semakin mudah atau semakin terbiasa dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, solidaritas sosial akan terpupuk dengan adanya diskusi dengan teman satu kelompok. Nah, ini biasanya terjadi jika guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, di mana dalam setiap kelompok tersebut tentu saja seluruh siswa dalam kelompok tersebut akan bekerja sama dan akan terpupuk solidaritas sosial dari kegiatan tersebut, di mana mereka akan saling berkolaborasi dalam berbagi tugas untuk menyusun rencana penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, guru dengan siswa akan semakin dekat, dan tentu saja di mana guru tadi pada penjelasan karakteristik model pembelajaran problem based learning, guru berperan sebagai fasilitator, dan guru di sini hanya berperan sebagai pihak yang membantu siswa dalam menemukan penyelesaian masalah, lalu mengadakan dialog dengan setiap siswa sebagai pelaku dalam sebagai penyaji masalah dan juga penanya. Nah, ini tentu saja dari setiap aktivitas yang dilakukan guru terhadap siswa, dan juga ada timbal balik dari siswa kepada guru, dan ini akan menjadi hal yang akan semakin membuat hubungan siswa dan guru semakin akrab. Yang terakhir yaitu siswa akan terbiasa menerapkan metode eksperimen karena ada kemungkinan suatu masalah yang harus diselesaikan siswa melalui eksperimen. Nah, ini biasanya terjadi jika dalam proses pembelajaran banyak melibatkan eksperimen-eksperimen yang akan dilakukan siswa untuk mendapatkan solusi penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Nah, jika mereka terbiasa untuk menerapkan metode eksperimen ini, maka jika mereka temui suatu permasalahan yang lain, maka mereka juga akan mungkin terbiasa untuk menggunakan metode eksperimen ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun memang hakikatnya suatu masalah tersebut tidak perlu sampai kita menggunakan metode eksperimen. Namun dari hal ini, maka siswa akan tumbuh sebagai pemikir yang saintifik, artinya mereka dapat menghubungkan solusi permasalahan yang akan mereka dapatkan melalui metode eksperimen yang mereka lakukan tersebut. Oke, untuk subbab yang keenam yakni faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan model problem based learning atau disingkat PBL. Di sini kami menyajikan ada dua tokoh yang mengemukakan pendapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan PBL. Untuk yang pertama, menurut Rusman, beliau beranggapan ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan PBL itu sendiri, yakni yang pertama, memperhatikan kesiapan siswa meliputi dasar pengetahuan, kedewasaan berpikir, dan kekuatan motivasinya gitu. Kenapa hal itu
perlu diperhatikan, semisal kita ambil contoh motivasi sendiri. Pada PBL sendiri, untuk pembelajaran model PBL, di situ siswa harus aktif, dan keaktifan siswa itu sendiri perlu didukung atau disokong dari motivasi siswa yang harus tinggi juga gitu. Maka di situ perlunya pendidik atau guru, pengajar atau guru yang harus memotivasi siswa dalam sebelum melakukan pembelajaran menerapkan model PBL. Yang kedua ada mempersiapkan siswa dalam hal cara berpikir dan kemampuan dalam rangka melakukan pekerjaan secara kelompok, membaca, mengatur waktu, dan menggali informasi. Yang ketiga, merencanakan proses dalam bentuk langkah-langkah sikl problem based learning. Yang keempat, menyediakan sumber bimbingan yang tepat, menjamin bahwa ada akhir yang merupakan hasil akhir. Itu menurut pendapat Usman. Selanjutnya menurut Saufi dan Hookhes dalam Warsono dan Haryanto mengemukakan pendapat yang pertama, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan PBL adalah yang pertama, identifikasi suatu masalah yang cocok bagi para siswa. Yang kedua, kaitkan masalah tersebut dengan konteks dunia siswa sehingga mereka dapat menghadirkan suatu kemampuan autentik. Yang ketiga, organisasikan pokok bahasan di sekitar masalah, jangan berlandaskan bidang studi. Yang keempat, berilah para siswa tanggung jawab untuk dapat mendefinisikan sendiri pengalaman belajar mereka serta membuat perencanaan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, dorong timbulnya kolaborasi dengan membentuk kelompok pembelajaran. Yang keenam, berikan dukungan kepada semua siswa untuk mendemonstrasikan hasil-hasil pembelajaran mereka, misalnya dalam bentuk karya atau kinerja tertentu. Jadi, dari penjelasan kedua tokoh tersebut mengenai faktor yang harus diperhatikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan model pembelajaran problem based learning diperlukan kesiapan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator harus memberi dukungan motivasi belajar agar terciptanya kreativitas dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran model problem based learning. Di sini juga nantinya akan disajikan dua tokoh yang mengemukakan pendapat mengenai langkah-langkah model problem based learning. Yang pertama menurut Ibrahim dan Nur dalam Rusman mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama adalah proses orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah.
Tahap kedua, mengorganisasi siswa. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam berbagai kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahapan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Untuk tahapan ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Untuk tahapan ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahapan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Untuk tahapan ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Untuk langkah-langkah model problem based learning menurut Warsono dan Haryanto sebagai berikut. Pertama, memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, menurut Warsono dan Haryanto tahun 2012 halaman 150 menyebutkan bahwa kewajiban guru dalam penerapan problem based learning antara lain yaitu yang pertama, mendefinisikan, merancang, dan mempresentasikan masalah di hadapan seluruh siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami masalah serta menentukan bersama siswa bagaimana seharusnya masalah semacam itu diamati dan dicermati. Yang ketiga, membantu siswa memaknai masalah, cara-cara mereka dalam memecahkan masalah, dan membantu menentukan argumen apa yang melandasi pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, bersama para siswa menyepakati bentuk-bentuk pengorganisasian laporan. Yang kelima, mengakomodasikan kegiatan presentasi oleh siswa. Dan yang keenam, melakukan penilaian proses atau penilaian otentik maupun penilaian terhadap produk laporan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan atau menerapkan suatu model pembelajaran problem based learning harus dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan, karena dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut maka akan tercapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan model problem based learning. Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam RPP menurut Ibrahim dan Nur dalam Trianto tahun 2017 halaman 12 adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik. Kegiatan atau perilaku guru yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik. Indikator yang
yaitu pendidik membantu peserta didik untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Indikator yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatan guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Siswa dituntut untuk menjadi penyidik yang aktif. Indikator yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan guru yaitu pendidik membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Indikator yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru yaitu guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan penerapan problem-based learning. Segala hal di dunia ini tentunya akan hadir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tak luput dari ketidaksempurnaan tersebut, problem-based learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri yang akan dipaparkan dalam penjelasan sebagai berikut. Untuk kelebihannya yaitu kelebihan model pembelajaran problem-based learning menurut Kurniasih dan Sani tahun 2016 halaman 48 adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan yang baru serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Selain itu, Soimin tahun 2017 halaman 132 juga mengungkapkan beberapa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata. Yang kedua, membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahan. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok pada siswa. Yang kelima, kemampuan komunikasi akan terbentuk melalui kegiatan diskusi dan presentasi hasil pekerjaan. Yang keenam, melalui kerja kelompok, siswa yang mengalami kesulitan secara individual dapat diatasi. Berikutnya yaitu kelemahan penerapan problem-based learning. Kelemahan penerapan model pembelajaran problem-based learning menurut Soimin tahun 2017 halaman 132 yaitu yang pertama, tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan PBL. Guru harus tetap berperan aktif dalam menyajikan materi dan akan kesulitan dalam kelas gemuk. Yang kedua yaitu keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian tugas berdasarkan masalah nyata. Selain itu, menurut Abidin tahun 2014 halaman 163, kelemahan dalam model pembelajaran berbasis masalah diantaranya yaitu yang pertama, siswa yang terbiasa mendapatkan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan masalahnya. Yang ketiga yaitu tanpa adanya permasalahan siswa terhadap mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Mungkin cukup yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami dan setan laknatullah, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.